Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahyamawardi. Pada kesempatan kali ini kita akan praktikum bersama tentang interferensi cahaya. Pada praktikum kali ini nanti kita akan menentukan lebar dua celah. Apa saja yang harus kita siapkan, alat dan bahannya? Yang pertama adalah tentunya laser ya. Laser, teman-teman semuanya sudah memiliki laser berwarna merah. Kemudian nanti penggaris, ya silahkan penggaris, siapkan penggaris. Nanti ini kita akan gunakan untuk menentukan jarak terang pertama ke terang kedua, begitu ya, atau jarak ininya pola interferensinya, begitu. Kemudian nanti disiapkan juga kertas nanti digunakan untuk menulis datanya. Nanti jarak terang ke terang yang berdekatan itu berapa, nanti dituliskan di sini. Kemudian jarak celah ke layar itu nanti kita juga tuliskan. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman sediakan talinya ya. Tali kira-kira panjangnya ya 5 meter sampai 10 meter. Bisa tali apa saja. Ini nanti kita gunakan untuk menentukan panjang atau jarak antara celah dengan layar. Nah, kemudian teman-teman juga ketika nanti praktikum di tempat yang agak lebar ya teman-teman semuanya, yang agak lebar, nanti karena kita akan menentukan celah, bagaimana kita membuat celahnya. Ini teman-teman perhatikan, saya punya kertas yang agak tebal, kemudian dilubangi kotak. Ya, kemudian teman-teman sediakan atau rambut ya, sehelai rambut. Ini yang kita akan gunakan sebagai lebar celahnya itu. Jadi nanti kita akan mengukur lebar celah yang kita buat menggunakan rambut. Perhatikan teman-teman, saya dekatkan. Nah, perhatikan di situ ada rambut yang saya tempelkan menggunakan ini ya, solasi ya. Jadi nanti seperti itu. Jadi nanti cahaya dari laser itu kita tabrakkan ke sehelai rambut ini, dan kita akan melihat pola gelap terangnya atau pola interferensinya. Mungkin itu alat dan bahannya yang harus dipersiapkan. Oh ya, satu lagi yang perlu ini ya, solasi. Nanti laser itu kan ketika dipencet itu kan tidak menyala terus ya, tidak menyala terus. Padahal kita mau mengukur pola gelap terangnya. Maka nanti lasernya dipencet kemudian ditempel isolasi agar agar lasernya itu bisa menyala terus. Tentunya juga sediakan pulpen, nanti kita akan mencatat berapa panjang atau berapa jarak antara terang pusat ke terang pertama. Jadi nanti kita gunakan N-nya 1, kemudian nanti kita akan memvariasikan jaraknya, jarak jarak ini ya, jarak ini ke layarnya itu berapa, nanti kita akan memvariasikan itu. Jadi kita tentukan nanti jarak gelap terangnya, kita tentukan kalau mau menggunakan N-nya 2 ya 2 semua, kalau N-nya mau menggunakan 1 ya 1 semua. Begitu, mudah-mudahan bisa difahami. Langsung saja kita praktikum. Ya, langsung saja kita praktikum. Skemanya seperti apa? Seperti ini ya. Di sini ada lampu, di dalam buku ini ada lampu, kemudian ada celah yang tadi kita buat menggunakan rambut, kemudian ada tembok di sana, itu sebagai layar ya. Kemudian diusahakan lampunya atau lasernya itu
benar-benar menabrak pada rambut ya. Kemudian polanya akan terlihat. Kita coba dekatkan dengan polanya. Polanya akan terlihat. Pola interferensinya teman-teman bisa terlihat. Di situ ada gelap, terang, gelap, terang. Nanti teman-teman bisa mengukur dari terang ke terang, ya, terang berdekatan pokoknya ya. Kalau misalkan kita susah untuk melihat yang terang pertama, ya, maka kita bisa mengukurnya dari terang ke terang atau dari gelap ke gelap. Nanti kira-kira yang paling mudah itu yang mana ketika mengukur, ya. Mari kita coba ukur, misalkan saya menggunakan penggaris ini, saya ukur, saya akan dari gelap ke gelap ya, karena yang pola yang paling kelihatan itu di sini gelap ke gelap. Saya ukur menggunakan penggaris, ini saya melihatnya sebentar, 2,5 cm. Ya, 2,5 cm, maka kita tuliskan di kertas. Mari kita tuliskan data-datanya. Tadi kita telah mengukur Y-nya dengan N1, maka kita tuliskan di sini ya, N sama dengan 1. Kemudian panjang gelombang, karena kita tidak menentukan panjang gelombang itu kita peroleh nilainya itu diperoleh dari alat ini. Di sini ada keterangannya. Tidak terlihat ya, coba dicek. Ini panjang gelombangnya, ini 650, panjang gelombang laser warna merah itu 650 nanometer ya, 650 nanometer. Kemudian ini juga dikasih keterangan bahwa ralatnya itu kira-kira 10 nanometer ya, 10 nanometer. Kemudian kita tadi sudah ya, kemudian kita akan praktikum itu ya. Kita buat tabel praktikum. Nanti kita akan salin ke Excel tentunya ketika nanti kita mau menganalisis. Nah, kemudian ini adalah Y-nya. Y-nya kita tadi peroleh adalah 2,5 cm ya, 2,5 cm. Kemudian data berikutnya itu adalah L-nya. Nah, bagaimana menentukan L-nya? Mari kita ukur menggunakan tali yang telah kita sediakan. Kita ukur talinya dari celah yang kita gunakan menggunakan rambut sampai ke layar ya, ke layar begitu. Setelah itu sampai ke layar, setelah kita mengukur jarak antara celah dengan layar menggunakan tali, kita ukur menggunakan penggaris ya. Kita menggunakan penggaris. Sebenarnya efektif jika teman-teman itu memiliki meteran yang panjang, kemudian bisa langsung terukur. Nah, kalau misalkan tidak ada, maka kita menggunakan tali dan lakukan dengan hati-hati. Kemudian ini diukur sampai diperoleh nilainya. Setelah saya ukur menggunakan penggaris tadi, bahwa jarak antara celah dengan layar itu saya peroleh 503 cm. Begitu. Nah, setelah memperoleh nilai ini, maka kita akan melanjutkan praktikum yang kedua dengan cara yang sama, dan teman-teman silahkan masukkan datanya sampai 5 kali praktikum ya.
Setelah nanti kita memperoleh datanya dari 5 percobaan itu, maka kita akan analisis menggunakan Excel. Setelah saya praktikum sebanyak 5 kali dan diperoleh data seperti ini, kemudian data hasil praktikum tersebut kita masukkan ke dalam Excel, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa tadi N-nya adalah 1, kemudian lambdanya adalah 650 nanometer, kita peroleh dari laser, kemudian kita ubah ini menjadi meter, maka 650 dikali 10 pangkat min 9, pangkat itu menggunakan topi seperti ini ya, 650 dikali 10 pangkat min 9, nanti hasilnya menjadi meter. Nah, kemudian data kelima praktikum kita masukkan ke sini. Nah, untuk menganalisisnya kita harus memahami terlebih dahulu persamaan pada praktikum ini. Nah, praktikum interferensi untuk menentukan pola gelap terangnya, kita ambil persamaannya adalah D sin theta sama dengan N lambda, di mana sin theta misalkan ini adalah celah gitu ya, kedua sinar gitu ya, dua celah gitu ya, kemudian di sini ada layarnya, kemudian di sini adalah terang pusat, kemudian gelap pertama, terang kedua, gelap kedua. Nah ini adalah tetanya. Nah, sin theta itu adalah Y per miringnya ini. Jika theta ini kecil, theta kecil, maka tan theta itu ya sama dengan sin theta. Sin theta itu adalah mohon maaf, jika tetanya kecil maka sin theta itu sama dengan tan theta, begitu ya. Nah, tan theta itu adalah Y depan per samping, begitu ya. Maka ini bisa saya nyatakan D sin theta itu Y, Y-nya itu ini ada Y, kemudian ini panjang jarak antara celah dengan layar itu L, maka dy per L sama dengan N lambda, begitu. Kemudian kita akan menganalisis menggunakan grafik, maka kita akan mengubahnya menjadi persamaan. Kita akan mengubah persamaannya seperti ini, Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan A plus BX. Nah, kita akan mencari D-nya, maka D-nya itu saya akan ubah menjadi komponen di B ini. Y-nya sebagai variabel Y, kita itu kan merubah L-nya, maka variabel X-nya itu saya akan ubah menjadi ke sini. Nah, maka bisa saya nyatakan gini, Y ya, jarak terangnya itu sama dengan N dikalikan lambda per D, kemudian dikalikan dengan L, begitu ya. Maka ini nanti kita bisa cari menggunakan rumus statistik bahwa ini adalah B. Maka rumus B-nya itu nanti menjadi B sama dengan B ini gradien tentunya ya, sama dengan gradien itu N lambda dikalikan dengan D. Mari kita tentukan nilai B-nya menggunakan Excel. Perhatikan teman-teman, caranya adalah klik data, kemudian data analisis. Jika teman-teman belum ada menu data analisis di sini, caranya adalah file, kemudian option, ini ya option, kemudian add in, kemudian klik analisis toolpath, kemudian go.
Nah, kita klik analisis toolpath, kemudian klik OK. Maka nanti akan muncul data analisis di sini. Ya. Kemudian kita klik, nah kita pilih regression. Kita pilih regression, kita double klik saja. Kemudian variabel Y-nya itu diklik dari sini, dari percobaan 1 sampai ke percobaan 5. Kemudian variabel X-nya itu adalah panjang antara celah dengan layar. Itu dari sini percobaan 1 sampai percobaan 5. Kemudian outputnya kita klik di sini nggak apa-apa, nanti di sheet baru, kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa nilai B-nya itu yang ini, kemudian nilai A-nya itu yang ini. Maka bisa saya tuliskan persamaannya menjadi sebentar. Persamaannya menjadi Y sama dengan min 0,0271 sekian, begitu ya. Kemudian ditambah 0,0104 ya, saya bulatkan X, begitu. Maka teman-teman sebenarnya sudah dapat nilai B-nya, yang ini nilai B-nya. Bagaimana untuk kita kan tujuannya untuk mencari D. Nah, di sini untuk mencari D. Bagaimana mencari D-nya? Maka kita harus memasukkan mencari D-nya itu adalah nanti seperti yang kita ketahui bahwa B itu rumusnya ini. Saya tunjukkan kembali, B itu nilainya ini, B sama dengan N lambda per D. Maka kita masukkan nilainya 0,0104 itu sama dengan N yang kita pakai. N yang kita pakai itu adalah 1 dikalikan lambdanya berapa? Lambdanya itu kita 650 kali 10 pangkat min 9. Ya, artinya sama dengan 6,5 kali 10 pangkat min 7, begitu ya. Dibagi dengan D-nya yang mau kita cari. Maka D yang kita hasilkan dari praktikum ini, D itu sama dengan 1 kali 6,5 kan hasilnya 6,5 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan 0, ini B-nya 0,0104. Maka D-nya akan diperoleh, kita cari menggunakan Excel saja. Kita copy ya, kita masukkan kita peroleh bahwa B-nya itu sama dengan ini B-nya, sebentar, B-nya saya copy ke data sini B-nya, maka D-nya itu 1 dikali dengan ini panjang gelombangnya, kita berikan kurung agar terlihat jelas rumusnya, dibagi dengan B-nya. Maka kita peroleh nilainya adalah 6,2343 kali 10 pangkat min 5 meter. Ya, ini meter. Ya. Bagaimana kalau mau dijadikan jadikan milimeter? Nah, kalau mau dijadikan milimeter ini berarti dikalikan dengan 1000, 1 meter diturun ke milimeter itu 1000. Maka kita peroleh bahwa D-nya yang kita pakai itu kan tebal dari apa namanya? Ini tebal dari rambut. Maka tebal dari rambutnya itu adalah 0,062. Setelah kita memperoleh nilai D-nya, maka kita akan menghitung nilai ralatnya atau delta D-nya. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa perhatikan ini perambatan ralat. Jadi kalau misalkan dalam rumusnya
itu penjumlahan, maka ralatnya delta Y itu sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Kemudian jika perkalian dan pembagian, maka nanti rumusnya itu seperti ini, delta Y per Y sama dengan delta X1 per X1 ditambah delta X2 per X2. Begitu teman-teman. Dan bisa kita cari gini, tadi kita telah mencari B-nya. B-nya itu adalah sebuah persamaan garis lurus di sini ya. Y sama dengan A plus BX. Betul ya. Kemudian persamaan dari praktikum kita itu kan Y sama dengan N lambda per DL. Tentunya ini adalah plus C gitu ya. Tapi ini karena dalam persamaan itu kan tidak ada nilai konstantanya ya. Jadi ini 0. Nah, kemudian nilai B-nya kita sudah memperoleh. Ini adalah nilai B-nya. Nah, begitu ya, nilai B-nya kita sudah peroleh dan kita sudah memperoleh nilai D-nya. Bagaimana mencari ralatnya untuk pembagian? Nah, jadi di sini ya rumusnya itu kan nanti kita akan mencari delta D dari persamaan ini, maka bisa saya nyatakan D itu sama dengan N lambda per B, begitu ya. Maka delta D per D itu nanti sama dengan ini, N ini adalah sebuah konstanta, sebuah nilai gitu ya. Artinya ini nanti tidak ada ralatnya. Kemudian lambda kita peroleh dari lasernya, delta lambda itu sebesar 10 nanometer gitu ya, nanometer. Kemudian B-nya itu delta B itu kita peroleh dari analisis statistika menggunakan Excel. Nah, ini yang sudah saya kasih tanda kuning. Saya ubah tandanya menjadi oranye kayak gini. Ini nilai B-nya 0,011037. Kemudian ini adalah nilai delta B-nya 0,00052 sekian. Begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu nilai delta B-nya. Maka rumusnya bisa saya nyatakan delta lambda dibagi dengan lambda ditambah dengan delta B dibagi dengan B. Begini nanti persamanya. Maka saya akan hitung menggunakan Excel saja. Saya telah menghitung menggunakan Excel. Perhatikan teman-teman. Ini rumusnya ya. Yang ini rumusnya. Delta D per D sama dengan delta lambda per lambda ditambah delta B per B. Kemudian delta D per D itu sama dengan delta lambda per lambda ditambah delta B per B. Nah, kita masukkan satu per satu. Coba perhatikan D-nya itu dari mana teman-teman. Nah, ini ya. D-nya kita sudah nyari di sini. D-nya. Nah, ini dalam milimeter ya. Dalam milimeter 0,06264343. Kemudian delta lambdanya adalah ini 10 dikali 10 pangkat min 9. Nah, ini terdapat pada lasernya ya. Jadi terdapat pada lasernya. Kemudian dibagi dengan lambda. Lambda yang kita gunakan itu adalah, coba perhatikan teman-teman, ada di sini 650 kali 10 pangkat min 9 meter ya. Atau 650 nanometer. Nah, kita sudah mencarinya. Nah, dan ini adalah nilainya 6,5 kali 10 pangkat min 7 gitu ya. Ditambah dengan ini delta B. Delta B itu tentunya dari statistikanya ya. Nah, ini 0,0052 dibagi dengan 0,01038. Dari hasil perhitungan itu, ini saya bagi, kemudian ini juga saya bagi, kemudian saya jumlahkan, hasilnya adalah 0,0654719. Nah, delta D itu sama dengan 0,06264343.
begitu ya. Delta D per 0,0626343 sama dengan ini. Maka delta D-nya, nah ini bisa saya tuliskan delta D-nya sama dengan ini. Ini dikali ini, begitu ya. Sama dengan 0,004. Nah, maka D bisa saya nyatakan hasil praktikumnya adalah 0,0626343. Tadi kita sudah menghitung menggunakan persamaan garis lurus. Kemudian plus minus 0,0041008. Maka bisa saya nyatakan hasil perhitungan kita mengukur D-nya. D itu adalah lebar ini ya, jarak antara dua celah, tapi di sini disekat oleh rambut gitu ya. Artinya D-nya itu ya tebal dari rambut itu sendiri. Itu diperoleh 0,063, saya bulatkan 0,063 plus minus 0,04 mm tentunya. Begitu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami praktikum kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kurang paham silahkan boleh tanyakan langsung ke saya atau berikan komentar di bawah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.